Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah keberadaan anak yang kau kasih, Bapa di surga. Kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami rasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami masih bisa bernapas hidup ini karena Tuhan. Sebelum kami mengadakan absen lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Allah, Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Roma pasal 2 ayat pertama sampai 16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam penghakiman orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah dan kelapangan hati Allah? Tidakkah engkau tahu apa maksud murahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan nyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tapi murka dan geram pada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan mendidik kita supaya kita jangan menghakimi pada orang lain. Banyak kali orang bagikan tangan tunjuk kepada orang lain yang keempat pada dirinya tanpa sadar. Betapa benar firman Allah mengingatkan kita, jangan kita menghakimi. Jangan kita menghakimi, tapi banyak introspeksi diri. Sebab tujuan Tuhan mengajak kita bisa mengampuni. Ya, kenapa? Mengampuni. Tapi sering terjadilah hidup manusia karena keras hatinya, tidak ada pengampunan.
karena keras hatinya, karena tidak ada pengampunan. Ya, kenapa karena pengampunan? Penting, betapa penting ada pengampunan. Kalau sudah diampuni, bertobat. Ya, bertobat, berubah pola pikir. Ya, berubah pola pikirnya. Sebab bicara hal menghakimi haknya Tuhan. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 1, karena hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, berlaku hal-hal yang salah. Ya, betapa begitu memperhatikan hidup kita. Jangan menghakimi orang lain. Sebab firman Allah berkata dalam Roma 16 ya. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang diri sendiri kepada Allah. Kita menulis setiap orang akan menghakimi, akan dihakimi berdiri di depan Allah. Bagian film yang di mata kita terjadi, masa lalu kita kelihatan apa yang salah, apa yang kita lakukan tidak bisa sembunyi di depan Tuhan. Kalau kita bisa sembunyi, bagaimana waktu orang diadili, ya melalui suara kita yang terdakwa akan ketahuan, tingkah laku melalui ya CCTV-nya kelihatan, orang itu tidak bisa merah bahwa dia harus tanggung jawab apa yang dikerjakan. Apalagi kita punya CCTV yang paling canggih, itu CCTV daripada Tuhan adanya, yang tidak bisa diputar-putar, yang tidak pernah clear. Betapa kita menjaga hidup kita dengan baik. Jangan menghakimi orang lain, tapi kalau sesuatu terjadi untuk intervensi di kita, supaya kita tidak melakukan seperti orang yang lakukan itu. Biar kita tetap hidup dalam kekudusan, menjaga kesucian hati kita, menjaga pikiran kita yang suci, menjaga rencana kita yang tidak baik menjadi rencana yang suci. Pada hari kita harus bekerja, harus berdagang, sekolah, biar penyataan Tuhan berlaku dari hidup kita. Amin. Benar Bapa di surga, firman mengajar jangan kami menghakimi, tapi kami belajar introspeksi diri, mulai kesalahan orang untuk belajar supaya kami tidak lakukan seperti itu Tuhan. Sertai perjalanan kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan memberi kami sepagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Segala kebutuhan kami Kau cukupkan, usaha kami dan boleh berjalan dengan baik, rumah tangga kami beri berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para MES, para lawan, para TNI, para Polri. Biar kasih-Mu tetap melimpah dan suasana tahun politik ini tetap dalam keamanan dan situasi yang mencekam. Bagaimana El Nino semakin panas, semakin banyak kebakaran. Biarlah belas kasihan-Mu jangan sampai akhir Desember, tapi tidak lama lagi akan hujan dan udara di Jakarta seistimewa dari udara yang bersih Tuhan. Kami serahkan semua ini kepada Tuhan, biar kami yang masih hidup banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar negara kami tetap diberkati Tuhan. Jangan sampai jadi kelaparan, terjadi hal yang tidak baik. Engkau cinta buat anak Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.